Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini dan pada hari ini dan seterusnya nanti, hendaklah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus kita rasakan dan kita pula rasakan dimanapun kita berada. Maka ini mengharuskan kita pula untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan kesyukuran kita nanti akan jadi satu sebab bertambahnya nikmat itu kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika Rabb kalian menghendaki, jika kalian bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Maka dari ayat ini kita jadikan satu dorongan, satu motivasi untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran kita itu ternyata jadi sebab bertambahnya nikmat itu kepada kita. Ketika kita telah mengetahui bertambahnya nikmat itu dengan bersyukur, maka termasuk kesalahan di sebagian kaum muslimin yang ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia mengeluh protes terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Maka perbuatannya ini bukanlah sebab bertambahnya nikmat kepadanya. Perbuatannya ini bukan sebab bertambahnya nikmat itu kepadanya, melainkan perbuatan itu sebab kehancuran dan kebinasannya. Sebagaimana lanjutan ayat yang tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari ini kita mengambil pelajaran pentingnya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang penting untuk kita renungi pada saat ini ialah bagaimana kualitas amalan-amalan kita yang terdahulu dan bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya di waktu yang tersisa. Karena waktu berlalu begitu cepat dan tidak akan pernah kita sadari berlalunya. Berlalu hari demi hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, masa ke masa. Waktu ini terus berlalu dan bahkan sampai hari ini. Untuk itu tidakkah pernah kita bertanya kepada diri kita tentang apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat nanti? Tentang apa, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk pertemuan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini merupakan hal yang penting untuk kita renungi bagaimana amalan-amalan kita dan bagaimana kita berupaya untuk memperbaikinya di waktu yang tersisa. Terlebih
di saat ini sekarang ini kita telah mendekati bulan Ramadan, yang pada bulan itu kita seorang muslim dituntut untuk banyak beramal. Karena bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Untuk meraihnya kita butuh amalan. Dan untuk beramal kita butuh menanam benih-benih ketaatan sejak dini. Karena mustahil kita akan langsung sebagai ahli ibadah ketika kita diperhadapkan dengan bulan Ramadan. Untuk itu kita perlu menanam benih-benih ketaatan, benih-benih amalan sejak dini, agar kita mempersiapkan diri kita untuk bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Karena amalan itu akan jadi salah satu sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab amalan itu pula kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab amalan itu pula yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan rahmatnya nanti kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kaum muslimin bertanya, amalan yang bagaimanakah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya amalan itu bukanlah amalan-amalan yang kita berbuat sendiri, bukan amalan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, dan bukan pula dari amalan-amalan yang dianggap baik oleh sebagian manusia atau seluruh manusia, dan bukan pula dari amalan-amalan yang dibawakan oleh nenek moyang kita. Tentunya dengan amalan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umatnya, dan yang diajarkan kepada umatnya. Dan hal ini tidak akan pernah kita dapati kecuali dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Maka jika kita melihat seorang yang beramal dengan satu amalan, yang mana amalannya tersebut tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan tidak pula dari hadits Nabi SAW, maka pastikan dia tersesat. Kemudian mungkin sebagian kita bertanya, kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan dengan sebab kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab itu pula kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai itu, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya benar-benar tidak ada celah lain, tidak ada arah lain, tidak ada opsi lain untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dari sisi lain juga, jika kita beramal dengan selain amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu akan jadi sia-sia. Amalan itu berupa dosa, bukan jadi sebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula sebab mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, melainkan perbuatan itu jadi sebab kebinasaan kita. Dan amalan itu jadi tertolak. Sebagaimana hal ini pula sudah ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang mana pada amalan itu tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Maka dari ini kita ambil satu pelajaran bahwasanya pentingnya untuk kita selalu beramal, selalu berupaya dalam ibadah kita menyesuaikan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari semua itu ialah bagaimana kita selalu berupaya, bagaimana kita selalu berusaha dalam setiap amalan ibadah kita. Kita berusaha untuk mencocokinya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dunia ini di atas hidayah, di atas petunjuk yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.